Sudah hampir 1 tahun, aku hanya menjadi seorang yang tidak berdaya. Tenaga telah aku habiskan hanya untuk menunggu sebuah kepastian. Rasanya hanya akan menjadi sebuah penantian yang sia-sia. Aku adalah seorang relawan, yang artinya bekerja tanpa digaji dan tanpa pengharapan. Bukan suatu hal yang mudah menampakkan diri ini ikhlas di terik panas matahari, ataupun hanya nampak manis di tengah-tengah cuaca dingin. Ironis, jika hanya aku yang menanggung semua instruksi yang diberikan, dan mereka hanya menjadi pembangkang. Padahal mereka juga bisa menjadi satu dari beribu-ribu sasaran virus yang jauh lebih populer dari artis papan atas. Katanya mereka itu kebanggaan bangsa dan negara. Tapi wujud dan aksi nyata yang mereka berikan jauh dari kata bangga. Apalagi cinta. Menjaga diri sendiri saja mereka tidak sudi. Bagaimana mungkin mereka tahu arti menjaga samanya? Kau ini kenapa? Baru pulang kok sudah marah-marah? Menjadi orang baik bukan berarti kau harus mengharapkan orang lain baik padamu. Lantas kalau kau hanya menggerutu dan mengeluarkan segala amarahmu, apa bedanya kamu dengan mereka? Ibu tidak akan pernah tahu apa yang aku rasakan saat ini. Di tengah-tengah kegaduhan pandemi, aku masih merelakan diriku, Bu, demi pandemi ini. Karena aku sadar ada prinsip yang melekat di setiap diri seorang relawan. Tapi aku hanya heran dengan mereka yang tidak mengerti arti kemanusiaan yang seharusnya sudah ada di setiap hati sanubari manusia. Apa hati mereka sudah mati, Bu? Tapi raganya masih hidup dan mengentayangi seluruh bumi ini. Sudah berapa nyawa yang Ibu tahu dari korban virus yang amat sangat sulit dimengerti ini, Bu? Gejalanya pun mirip seperti penyakit biasa. Hari ini Ibu Sulastri, ibunya Karin, teman sebangkuku, meninggal dunia dan harus dimakamkan secara protokol kesehatan. Karin tidak bisa melihat pemakaman ibunya, Bu. Katanya ibunya tidak terkena COVID.
hanya batuk dan demam biasa. Setelah dari rumah Karin, aku melihat banyak orang tanpa gejala di sekelilingku, Bu. Karena aku melihat tidak ada satupun masker yang menempel di wajah warganya, Bu. Saling berdekatan dan tidak peduli akan bahayanya virus ini. Sepertinya aku harus lebih ekstra mengeluarkan segala kemampuanku sebagai seorang relawan muda. Setidaknya aku bisa merubah sedikit kondisi dan menyadarkan 1 dari 7 prinsip yang ada. Kalaupun nantinya ada penolakan, setidaknya aku telah berusaha menunaikan prinsip yang menjadi dasar hidupku ini. Bu, ini adalah sebuah janjiku yang akan kurealisasikan bersama teman-temanku. Ada sebuah program dan semoga bisa menjelaskan apa dan bagaimana cara mengendalikan virus di masa pandemi ini. Ini bukan program aneh-aneh kok, Bu. Nanti Ibu tahu sendiri apa yang aku dan teman-temanku lakukan. Sudah malam, Bu. Baiknya Ibu istirahat. Aku dengar besok pagi kan Ibu akan keluar bersama Bu RT. Selamat pagi teman-teman. Sepertinya ada yang harus kita lakukan di masa pandemi ini. Karena kita seorang relawan, seorang PMR Wira, bagaimana kalau kita membuat masker batik sebagai ajang peduli kita dan kita bagikan kepada masyarakat sekitar. Sekaligus sebagai sarana melestarikan budaya kita, batik yang bisa dikreasikan sebagai masker. Oh iya, kalian sudah dengar belum? Kemarin ibunya Karin meninggal karena terpapar virus pandemi ini. Saat aku di sana, hampir semua warganya tidak mengenakan masker. Bagaimana kalau kita bekerja sama dengan pihak PMI untuk melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar rumah Karin? Oke, kalian setuju ya? Kalau begitu, aku akan menelpon pihak PMI dan mulai besok kita akan buat masker batik. Alhamdulillah, Bu.
Program-programku berhasil direalisasi. Teman-temanku setuju dan mendukung program membuat masker batik sebagai ajang peduli sama dan kreativitas kita. Selain itu, kita juga bekerja sama dengan pihak PMI untuk melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar rumah Karin. Jadilah seorang yang terbaik versi dirimu sendiri. Dan jangan memikirkan ego orang lain. Kalian harus ingat, hidup yang berkualitas di saat kita bermanfaat bagi orang lain. Dan daya kreativitas tumbuh di saat kita bahagia.